Pedang Naga Api, karya Riki Wicaksono, sahabat pustaka dongeng Nusantara yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-117. Selamat mendengarkan. Tubuh Sabrang terlempar bersamaan dengan semburan darah yang keluar dari tubuhnya. Beruntung dia masih sempat menahan serangan dengan kedua pedangnya. Agam tersenyum kecil setelah melihat serangannya kembali bisa melukai Sabrang. Benar dugaanku, tadi dia hanya beruntung, ucap Agam yang semakin bersemangat menyerang. Tubuhnya tidak bereaksi apapun seperti tadi, padahal serangan itu hampir membunuhnya, ucap Anom semakin bingung. Jika perkiraannya benar seharusnya saat terdesak dan hampir mati tadi instingnya bekerja. Sial, apa tidak ada cara lain? Jika aku tidak menggunakan jurus pedang Sabdo Palon cepat atau lambat aku akan mati, umpat Sabrang. Sepertinya ada yang salah. Nak, saat kau mampu menghindari serangan tadi, apa yang kau rasakan? Tanya Anom cepat. Yang aku rasakan, tidak ada. Aku hanya berpikir cara menghindar atau tubuhku akan terbelah dua oleh serangannya, balas Sabrang sebelum tubuhnya merasakan sakit akibat serangan Agam. Menyadari keadaannya semakin terdesak, Sabrang mencoba menghentikan waktu dan menyerang balik namun terlambat karena Agam yang lebih dulu menggunakan jurus itu. Akhir dari hidupku, ucap Sabrang saat melihat Agam menggunakan jurus pedang Sabdo Palon yang sempat dia gunakan di awal pertarungan. Mati kau, Agam mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Anom dan Naga Api melepaskan semua kekuatannya untuk melindungi tubuh Sabrang namun tak berhasil karena efek jurus Sabdo Palon begitu besar. Tepat di detik terakhir, tubuh Sabrang kembali bereaksi. Dia menggunakan perisai api sebelum bergerak mundur dengan sangat cepat tepat setelah waktu kembali berputar. Lesatan energi pedang Sabdo Palon tampak bergerak ke arahnya bagaikan angin namun Sabrang terlihat mampu menghindar sebelum membentuk perisai es beberapa lapis yang memberi waktu untuknya menghindar. Ledakan-ledakan besar disertai serpihan es yang hancur dan beterbangan di udara cukup mampu menahan gerakan Agam membuat Sabrang memiliki waktu bernafas. Sabrang terlihat benar-benar tak berdaya menghadapi serangan Agam yang semakin cepat. Sekuat apapun mata bulannya berusaha membaca gerakan lawannya tapi tidak berhasil. Masih bisa menghindar, cukup mengejutkan tapi kau tak akan mampu mengimbangi kecepatan ajian langkah dewa milikku. Secepat apapun kau berusaha menghindar tapi pada akhirnya tenaga dalam milikmu akan habis dan melambat, ucap Agam tersenyum. Dia sengaja tidak langsung menyerang karena ingin memberi Sabrang waktu memulihkan tenaga dalamnya. Agam terlihat sangat yakin dengan ajian langkah dewa miliknya. Tak kusangka dia memiliki kemampuan meniru jurus sepertiku, umpat Sabrang kesal. Kini dia bisa merasakan bagaimana perasaan lawan-lawan yang pernah dihadapi sebelumnya. Sepertinya sedikit berbeda nak, walaupun mirip tapi gerakannya lebih lambat. Mungkin karena dia menguasai jurus kitab Sabdologi yang merupakan pusat dari semua ilmu kanuragan sehingga memudahkannya meniru jurus apapun. Yang membuatku tertarik sebenarnya gerakan refleks tubuhmu tadi. Jika kau bisa menggunakannya dengan baik masih ada kesempatan memenangkan pertarungan ini, balas Anom pelan. Bebaskan emosi seperti amarah dan rasa takut dari kepalamu dan biarlah insting, pikiran dan pengalaman bertarung menyatu. Itulah makna tertinggi dari ilmu kanuragan, kau hanya perlu fokus pada pertarungan dan membiarkan tubuhmu bergerak mengikuti insting, ucap Naga Api tiba-tiba. Insting, pikiran dan pengalaman bertarung menyatu, tanya Sabrang dan Anom bersamaan. Aku mulai mengerti kenapa selama ini sebagian ingatanku seolah menghilang termasuk mengenai peradaban suku Lemuria. Sepertinya efek ajian Komalageni yang dulu dia gunakan berhasil menyegel separuh ingatanku dan efek benturan kekuatan tadi sepertinya memusnahkan segel itu sepenuhnya. Dengarkan aku bodoh, jika kau bisa menyatukan insting, pikiran dan pengalaman bertarung dan menggunakannya bersamaan maka kau bisa bergerak dengan benar-benar bebas dan bereaksi tanpa rasa ragu, jawab Naga Api. Jadi tubuhku yang seolah bergerak sendiri tadi? Mungkin kau tanpa sadar menyatukan ketiganya saat sedang terdesak tapi ketergantungan pada mata bulan menghambatnya, bukan mata bulan atau pusaka apapun yang bisa membuat seorang pendekar menjadi kuat namun percaya pada tubuhmu sendiri dan bertarung tanpa rasa ragu.
Jika kau sudah mengerti, kalahkan dia secepatnya karena banyak yang harus aku ceritakan tentang peradaban Lemuria, balas naga api yang langsung melepaskan energi Dewa Api untuk menyelimuti tubuh Sabrang. Lemuria ya, jadi kau berasal dari sana. Sabrang mulai mengosongkan pikirannya dan hanya fokus pada pertarungan. Apa aku sudah boleh menggunakan jurus Sabdopalon? Tanya Sabrang sebelum bergerak menyerang. Lakukan di saat yang tepat pada serangan terakhir. Kau pasti masih ingat seberapa berbahayanya jurus pedang Sabdopalon itu, balas naga api cepat. Saatnya mengakhiri pertarungan ini. Agam bergerak menyambut serangan Sabrang dengan penuh percaya diri. Dia sangat yakin tak ada yang bisa mengalahkan ajian langkah dewa yang merupakan salah satu jurus tertinggi di kitab Sabdologi. Lindungi yang mulia, teriak salah satu prajurit Arkantara saat melihat Arung semakin mendekat. Yang mulia, Rengga tampak menoleh sesaat sebelum sebuah tusukan pedang menghujam perutnya. Tidak mungkin, kau, ucap Rengga tak percaya. Kau pikir aku tidak menguasai ilmu kanuragan sama sekali? Kau lupa aku adalah ketua Sekte Angin Biru, balas Wardana sambil mencabut pedangnya. Tidak, aku tidak mungkin kalah. Aku pasti membunuhmu. Rengga melangkah pelan sebelum tubuhnya jatuh di hadapan Wardana. Aku tidak mungkin kah? Rengga menghembuskan nafas terakhirnya dengan pedang masih berada dalam genggamannya. Kau sudah kalah saat terlalu percaya diri dengan semua rencana yang kau buat. Itulah kesalahan terbesarku selama ini. Wardana menyarungkan pedangnya cepat. Lingga, sekarang saatnya. Wardana tiba-tiba melempar api Malwageni ke arah Lingga yang sedang bertarung dan di saat bersamaan semua pasukan angin selatan bergerak mundur saat bongkahan es besar mengurung pasukan Arkantara. Lingga menebas salah satu prajurit yang berada di dekatnya dan menggunakan tubuhnya untuk melompat ke atas. Dia menendang api Malwageni ke dalam lingkaran es yang dibentuk Mentari dan Sekar Pitaloka. Ledakan besar terdengar sebelum api muncul dengan cepat dan membakar puluhan prajurit Arkantara. Mentari dan Sekar Pitaloka melompat ke arah dinding es yang mulai mencair dan melepaskan hawa dingin yang besar untuk memadamkan api itu. Menyerahlah, karena aku masih memiliki banyak api Malwageni, teriak Wardana sambil mengacungkan dua buah tanah liat di tangannya. Melihat efek api Malwageni yang begitu mengerikan ditambah posisi mereka yang saat ini sudah kalah setelah terbunuhnya Rengga, ratusan pasukan Arkantara membuang pedangnya bersamaan. Hanya belasan pendekar kuil suci yang terlihat masih melawan sampai mati. Berakhir, ucap Wardana dalam hati sambil menancapkan panji kebesaran Malwageni di medan perang sebagai tanda kemenangan. Ratusan pasukan angin selatan langsung mengepung para prajurit Arkantara. Yang mulia, semoga Anda baik-baik saja, ucap Wardana dalam hati sambil mengatur nafasnya. Jadi dari sini asal bau darah menyengat itu, seorang pendekar tampak berdiri di atas tebing. Aura besar tiba-tiba menekan lokasi pertempuran membuat semua orang mematung, Rubah Putih dan Lingga bahkan harus menggunakan tenaga dalamnya untuk mencoba menekan balik aura itu. Naraya Dwipa, ucap Rubah Putih terkejut. Kau mengenali tubuh ini? Sayangnya Naraya sudah lama mati, tapi tak perlu khawatir, kalian semua akan segera menyusulnya, ucap pendekar itu sebelum tubuhnya melayang dan mendarat tepat di tengah area pertempuran. Para pendekar kuil suci yang tersisa melesat cepat mendekati pria itu dan membentuk lingkaran untuk melindunginya. Menyusulnya, seenaknya saja kau bicara, 4 pendekar Hibata langsung bergerak menyerang. Mundur, teriak Darin. Dia bergerak cepat untuk menyelamatkan para pendekar Hibata tapi terlambat, aura merah darah tiba-tiba keluar dari tubuh pendekar itu dan membunuh para pendekar Hibata seketika. Energi mustika merah delima, jangan-jangan kau adalah Mandala, ucap Darin terkejut. Kau mengenalku? Pendekar itu menoleh ke arah Darin. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Sudah cukup kau membuat kekacauan di masa lalu, balas Darin pelan. Kekacauan yang aku buat, andai mereka semua tidak berambisi menguasai kitab Sabdologi, kekacauan ini tak mungkin terjadi, jawab Mandala tenang. Ambisi, bukankah kau juga berambisi? Seharusnya kitab itu tetap terkubur hingga saat ini, ucap Darin.
Jangan samakan aku dengan manusia hina seperti mereka, teriak Mandala sebelum muncul di hadapan Darin dan mencengkram lehernya. Cepat sekali, ucap Darin dalam hati, kau akan menjadi yang pertama terbunuh. Mandala menancapkan energi pedang yang muncul di tangan kiri ke tubuh Darin. Namun saat energi pedang itu mengenai sasarannya, tubuh Darin berubah menjadi asap hitam sebelum menghilang. Jurus tubuh ilusi, menarik, ucap Mandala dingin. Gaya bertarungnya berubah dan bagaimana dia mendapatkan kepercayaan dirinya lagi, ucap Agam kesal saat hampir semua serangannya mampu dihindari Sabrang. Gerakan yang dilakukan Sabrang berhasil membuat Agam sedikit terguncang, walau masih kalah dalam hal kecepatan tapi dia mampu bergerak di saat yang tepat dan menghindari serangan-serangan yang tadi hampir membunuhnya. Mau sampai kapan kau bermain-main? Sudah saatnya menyerang balik, ucap naga api. Naga api melihat Sabrang seolah sengaja menghindar di saat terakhir dan tidak menyerang balik saat ada kesempatan. Aku tidak sedang bermain-main bodoh. Ada yang ingin aku tiru dari gerakannya karena menyerangnya sekarang akan percuma. Perbedaan kecepatan di antara kami masih terlalu jauh, balas Sabrang sebelum menghindari serangan Agam. Kau ingin menirunya? Semua jurus yang dia gunakan hampir kau kuasai. Apa yang sebenarnya kau rencanakan? Sial, kecepatannya terus meningkat. Sabrang tersentak kaget saat Agam merubah gerakannya. Dia meningkatkan kecepatannya dan berusaha menghindari serangan. Kau sepertinya meremehkan aku, tapi kau lupa perbedaan kekuatan kita. Serangan tiba-tiba Agam berhasil mengenai tubuh Sabrang yang membuat kuda-kudanya goyah. Tak ingin melewatkan kesempatan itu, Agam langsung melepaskan beberapa jurus untuk menghabisinya. Jadi begitu, ucap Sabrang saat serangan Agam kembali mengenai tubuhnya. Perisai es, belum sempat Sabrang menghindar, sebuah serangan tapak menghantam tubuhnya dengan keras yang membuatnya terlempar dan membentur pohon besar. Sabrang terbatuk dan muntah darah, nafasnya tersenggal saat merasakan sakit yang luar biasa. Itu adalah tapak penghancur langit. Aku cukup terkejut kau masih mampu berdiri setelah terkena jurus itu, ucap Agam sambil tersenyum. Apa kau sudah sadar bodoh? Jika terus bertarung seperti itu kau akan mati di tangannya, umpat naga api kesal. Kau berisik sekali, apa kau pikir dengan kecepatanku tadi bisa melukainya? Balas Sabrang cepat. Selain ingin memancing amarah Agam, Sabrang memang sengaja tidak melakukan serangan-serangan yang bisa menguras tenaganya karena dia menganggap percuma. Dengan perbedaan kecepatan, Agam pasti dengan mudah menghindari serangan seperti sebelumnya. Anom bersiaplah, ucap Sabrang sebelum kembali menyerang. Harus kuakui kau sangat merepotkan, tapi kali ini akan aku pastikan kau terbunuh. Agam menyambut serangan Sabrang dengan penuh percaya diri, terlebih dia melihat kecepatan Sabrang masih sama seperti sebelumnya. Sabrang tersenyum sinis lalu melepaskan aura besar dari tubuhnya yang membuat Agam sedikit terkejut. Kau, bagaimana masih memiliki tenaga dalam sekuat ini? Terlalu cepat untuk terkejut, Sabrang merubah gerakan kakinya dan dalam sekejap menghilang dari pandangan sebelum muncul dari sisi yang berlawanan dan langsung menyerang. Apa, bagaimana mungkin? Agam berhasil menghindar di detik terakhir, namun serangan-serangan beruntun Sabrang berikutnya membuat dia terkejut. Sabrang terus menyerang dan tidak membiarkan Agam mengambil jarak, setiap serangan-serangannya mengandung kekuatan besar. Mendapat tekanan terus-menerus membuat Agam melakukan kesalahan kecil yang langsung dimanfaatkan Sabrang. Tarian Raja Wali, Sabrang mengayunkan pedangnya dan untuk pertama kalinya serangan dia mengenai sasaran. Tubuh Agam terlempar beberapa meter, beruntung dia sempat menggunakan perisai tenaga dalam untuk melindungi tubuhnya. Bagaimana kau bisa menguasai ajian langkah dewa milikku? Teriak Agam. Senyum kemenangan yang sebelumnya terus menghiasi wajahnya perlahan sirna. Dia sangat yakin Sabrang tadi menggunakan ajian langkah dewa miliknya. Ajian langkah dewa, jadi itu yang kau rencanakan sejak awal, ucap naga api terkejut. Aku sempat bingung bagaimana serangan dengan tenaga dalam yang tidak terlalu besar bisa begitu mematikan. Ternyata ini kuncinya, balas Sabrang pelan. Tidak mungkin, kau bahkan tidak pernah membaca kitab sabdologi. Bagaimana kau bisa menguasai jurus itu?
Agam masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Anggap saja seperti kau meniru jurus milikku, ejek Sabrang. Akan kubunuh kau. Agam bergerak menyerang dengan seluruh kekuatannya. Kau menjadi sangat terburu-buru, apa ada yang membuatmu khawatir? Agam tidak menjawab ejekan Sabrang, dia terus menyerang dengan menggunakan ajian langkah dewa, namun kali ini semua serangannya mampu dihindari dengan sempurna. Kecepatan Sabrang yang juga menggunakan ajian yang sama seolah menyatu dengan insting dan mata bulannya, dia mulai bisa membaca kemana Agam akan bergerak. Ketenangan Agam perlahan hilang dan berganti menjadi amarah karena secepat apapun dia menyerang, Sabrang selalu bisa menghindarinya. Sabrang sebenarnya mampu lebih cepat dari Agam andai tubuhnya tidak terluka, rasa sakit yang kadang muncul sedikit memperlambat gerakannya. Anak ini kembali berkembang, benar-benar mengejutkan, dia bisa terus menjadi kuat dalam setiap pertarungan, ucap Anom dalam hati. Aku tak mungkin kalah olehmu. Apa kau pikir hanya ajian langkah dewa yang ada di kitab Sabdologi? Agam terus memaksakan tubuhnya bergerak, serangan-serangannya mulai bervariasi dan mengimbangi Sabrang. Seberapa banyak sebenarnya ilmu kanuragan yang terdapat di kitab itu, umpat Sabrang kesal. Serangan-serangan yang terarah pada Sabrang semakin cepat, namun anehnya tubuhnya pun bereaksi semakin cepat sehingga mampu menghindari serangan Agam. Tidak mungkin, gerakan itu. Agam tampak terkejut saat melihat gerakan Sabrang bergerak seolah mengikuti serangannya. Dia seolah bisa melihat beberapa detik ke depan. Aku yang seharusnya berada di tingkatan itu, bukan kau. Agam semakin kalap saat serangannya tak pernah mengenai lawannya. Dia kembali teringat ucapan Mandala saat mengajarkan beberapa jurus pedang di kitab Sabdologi tepat setahun setelah mereka menemukan kitab itu di Danau Sidihoni. Saat itu Agam masih berusia 11 tahun. Apakah kitab itu begitu hebat, ayah? Tanya Agam polos saat Mandala terus memaksanya berlatih ilmu kanuragan. Tergantung bagaimana kau memahami makna yang tertulis di dalam kitab ini. Sabdologi tidak menjelaskan secara detail apa yang mereka sebut sebagai ilmu kanuragan, tapi hanya memberi penjelasan jika sebenarnya setiap manusia memiliki kekuatan tersembunyi yang jika mampu dimaksimalkan akan menciptakan apa yang disebut ilmu kanuragan, jawab Mandala lembut. Ilmu kanuragan? Aku tidak mengerti, balas Agam sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Mandala terkekeh mendengar jawaban polos anaknya seraya menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Ayah hari ini akan mengajarimu apa yang ayah sebut sebagai ajian langkah dewa. Apakah jurus ini berasal dari kitab Sabdologi? Tidak, ini jurus ciptaan ayah sendiri hasil dari memahami salah satu kata-kata yang tertulis di kitab ini. Mandala menunjukkan tulisan di dalam kitab Sabdologi. Manusia sebenarnya mampu bergerak dengan kecepatan tinggi dengan membuka 7 titik cakra dalam tubuh yang menyimpan energi tersembunyi. Saat semua titik terbuka, maka tubuh akan berada dalam kondisi maksimal dan kau mampu bergerak dengan kecepatan tinggi. Jadi tidak ada ilmu kanuragan apapun di kitab itu? Tanya Agam semakin bingung. Tidak. Ilmu kanuragan yang kitab Sabdologi sebutkan sebenarnya kita sendiri yang menciptakan dari memahami tulisan-tulisan ini. Bahkan kalimat yang baru saja ayah bacakan tadi bisa menciptakan ribuan ajian langkah dewa yang berbeda tergantung bagaimana pemahaman si pembaca. Tapi sebenarnya inilah kehebatan dari kitab Sabdologi. Kitab ini berisi ilmu kanuragan dan ilmu pengetahuan yang tidak terbatas dan mampu menciptakan ribuan jurus tergantung pemahaman kita. Kali ini ayah akan mengajarimu beberapa jurus saja. Nanti jika kau sudah besar, kau harus menciptakan sendiri jurus yang sesuai dengan tubuhmu sampai kau mencapai tingkat tertinggi yang disebut ajian tanpa wujud dengan membaca kitab ini, jawab Mandala pelan. Ajian tanpa wujud? Kenapa ayah tidak mengajarkan itu saja padaku? Aku tidak sepintar ayah dalam memahami sesuatu, rengek Agam. Ajian tanpa wujud tidak bisa dipelajari dan hanya bisa didapatkan ketika seseorang sudah mencapai puncak tertinggi dalam memaksimalkan tubuh dan bakatnya. Saat itu terjadi pikiran, mata, tubuh dan ilmu kanuragan akan menyatu dengan alam dan menutup semua celah dengan sempurna, balas Mandala sambil mengelus rambut anaknya. Aku tidak ingin mempelajari jurus apapun ayah. Aku lebih suka berdagang agar selalu dekat dengan ayah.
jawab Agam pelan. Dasar anak bodoh, Mandala memeluk tubuh anaknya erat. Dengar nak, kehilangan ibumu adalah hal paling menakutkan bagi ayah dan ayah tidak ingin merasakannya lagi. Pada titik tertentu, kitab sabdologi sepertinya bisa membangkitkan ibumu lagi dalam tubuh lainnya. Jika ayah gagal, kau yang harus bisa membangkitkan ayah dan ibumu suatu saat karena dia sedang menunggu untuk berkumpul kembali dengan kita, ucap Mandala lembut. Ibu bisa hidup lagi. Wajah Agam berubah seketika saat mendengar nama ibunya yang bahkan belum pernah dia temui. Kau ingin bertemu dengan ibumu bukan? Agam mengangguk cepat dan bangkit dari duduknya. Ayah ajari aku sekarang, ucap Agam bersemangat. Kau mungkin sudah berada di tingkat tertinggi seperti yang disebutkan ayah, tapi aku tak boleh kalah karena ibu sedang menungguku. Selain itu dunia persilatan harus merasakan atas apa yang mereka lakukan pada ayah dulu. Agam kembali memaksakan tubuhnya bergerak, tekadnya untuk menang dan bertemu ibunya tanpa sadar mengeluarkan semua energi tersembunyi yang ada di dalam tubuhnya. Jurus apalagi ini? Sabrang terlihat mengambil jarak, dia ingin mengamati lawannya lebih dahulu sebelum menyerang balik. Dia sudah mencapai batasnya, kau harus membunuhnya sekarang atau dia akan mengeluarkan jurus aneh lainnya, ucap naga api sambil mengalirkan energinya ke tubuh Sabrang untuk serangan terakhir. Sabrang dan Agam kembali bertukar jurus di udara, suara keras disertai ledakan terus terdengar setiap kali pusaka keduanya berbenturan di udara. Namun, perlahan tapi pasti gerakan Agam mulai melambat karena tubuhnya sudah mencapai batasnya. Secepat apapun serangannya mampu dihindari oleh Sabrang yang kemudian dibalas dengan serangan lainnya. Sekarang, Sabrang tiba-tiba memunculkan energi keris di udara sebelum menyerang balik. Lesatan energi keris membuat konsentrasi Agam sedikit terpecah, terlebih kecepatan Sabrang mulai mengimbanginya. Kudengar sumber masalah di dunia ini adalah kitab sabdologi yang kau pegang, hari ini akan kuhancurkan kitab itu. Sabrang terus menarik energi keris Anom dan berusaha mempersempit jarak karena Agam kini memilih bertarung jarak jauh dengan jurus-jurusnya. Energi keris penghancur, Sabrang menarik semua energi keris yang berputar di udara dan di saat bersamaan dia mendekat dengan cepat. Sudah kukatakan sejak awal, selama aku bisa menghentikan waktu kau tak akan bisa menyentuhku, ucap Agam dalam hati. Dia sengaja melonggarkan pertahanannya agar Sabrang mendekat dan diam-diam mulai mengalirkan tenaga dalam ke matanya untuk menggunakan jurus menghentikan waktu. Namun betapa terkejutnya dia ketika tubuhnya tak bisa bergerak. Aku tidak tahu bagaimana caramu menggunakan jurus itu tapi tubuhku kini bereaksi dengan semua bahaya dan itu memudahkan aku untuk menggunakan jurus menghentikan waktu lebih cepat darimu. Sabrang memutar sedikit tubuhnya sebelum mengayunkan pedangnya. Jurus pedang Sabdo Palon tingkat 2, cahaya penghancur iblis. Agam memusatkan semua tenaga dalam ketubuhnya untuk menahan serangan Sabrang walau dia yakin akan percuma tapi tekadnya untuk terus hidup membuat dia melakukan apapun untuk lepas dari serangan itu. Saat tebasan pedang Sabrang hampir memotong tubuh Agam, sesosok tubuh muncul dan menangkis serangan Sabrang. Tubuh mereka bertiga terpental akibat benturan tenaga dalam yang sangat besar. Sabrang menatap seorang pria bertopeng yang menggendong tubuh Agam. Pendekar muda, jurus apa yang kau gunakan tadi? Ucap pria itu takjub. Siapa kau? Seenaknya saja mengganggu pertarungan orang lain, balas Sabrang kesal. Anggap saja aku iblis yang baru saja bangkit, sangat menyenangkan melihat pemuda sepertimu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Sepertinya aku bisa bermain-main sebentar, ucap pria itu sambil bersiap menyerang. Berhati-hatilah, aku merasakan aura besar tersembunyi dalam tubuhnya, ucap naga api pelan. Saat keduanya hendak bergerak bersamaan, kabut putih tiba-tiba muncul dan menyelimuti area pertarungan. Segel kabut, yang mulia kita harus cepat pergi. Ciha tiba-tiba muncul di dekatnya bersama Tungga Dewi. Kalian pergilah dulu. Aku akan membereskan dia lebih dulu, balas Sabrang cepat. Tidak yang mulia, Mandala saat ini muncul di medan perang. Aku diminta Tuan Rubah Putih untuk menjemput Anda, jawab Tungga Dewi sopan. Tapi, sebaiknya kita pergi yang mulia,
Apa Anda masih ingat apa yang membuatku takut saat menyegel Lakeswara dalam pertarungan di Trowulan? Aku melihat seorang pendekar membunuh 4 pemimpin tertinggi masa Lembo dengan mudah di dimensi ruang waktu dan aku yakin pendekar tadi pelakunya. Kondisi tubuh Anda sudah kelelahan. Hamba mohon kita mundur dulu, potong Chiha dengan suara bergetar takut. Dia pelakunya, balas Sabrang terkejut. Kau adalah pendekar kuil suci yang diutus Agam untuk menyelamatkanku, bukan? Syukurlah kau datang tepat waktu, mereka hampir saja membunuhku. Saragi melesat cepat mendekati Mandala dengan wajah lega. Namun, betapa terkejutnya dia saat sebuah energi merah tiba-tiba melesat ke arahnya dan membentuk sebuah pedang sebelum menghujam tubuhnya. Kau, Saragi menatap Mandala bingung sebelum tubuhnya roboh ke tanah. Manusia lemah yang berharap perlindungan dari orang lain memang pantas mati, ucap Mandala dingin. Semua orang menjadi siaga setelah melihat kekejaman Mandala termasuk sisa-sisa pasukan Arkantara. Harapan yang sempat muncul sirna seketika setelah melihat rajanya mati dengan cara mengenaskan. Ribuan orang yang melihat langsung bagaimana Mandala membunuh Saragi tak ada yang bersuara satupun, sebagian bahkan sampai menahan nafas. Kau benar-benar kejam Mandala, begitu mudahnya kau membunuh seseorang yang bahkan berada di pihakmu. Ucap Darin sinis, dia mencabut pedang yang sudah lama tidak digunakannya dan bersiap menyerang. Jika kau merasa iba maka kau boleh menemani dia. Mandala tiba-tiba bergerak menyerang. Darin tampak terkejut melihat kecepatan Mandala. Dia berusaha menghindar dengan gerakan yang tidak kalah cepat namun sebuah tebasan lainnya muncul dari sisi bersamaan dengan aura besar yang menekan tubuhnya. Sejak kapan, Darin terpaksa menangkis serangan itu, yang membuat tubuhnya terdorong beberapa langkah. Kau benar-benar menarik, ucap Mandala sambil menyeringai. Tetua, teriak Arsenio khawatir, mundur. Dia bukan lawan kalian, jawab Darin cepat. Dia merubah arah pedangnya sambil tersenyum sinis. Cukup lama aku berlatih ilmu pedang hanya demi hari ini walau jika boleh memilih, aku berharap tidak pernah menggunakannya. Kau sudah terlalu jauh tersesat Mandala dan harus segera dihentikan. Darin bergerak menyerang. Ilmu pedang, tahu apa kalian tentang ilmu pedang? Mandala menyambut serangan yang terarah padanya. Arung, bawa pasukan mundur ke ibu kota bersama Gusti Ratu dan yang lainnya, ucap Wardana cepat saat bebatuan di sekitar medan perang terangkat ke udara akibat gesekan aura Darin dan Mandala. Baik Tuan. Arung kemudian memerintahkan pasukannya mundur perlahan. Tunggadewi dan Mentari awalnya menolak namun setelah diberi penjelasan oleh rubah putih mereka dengan terpaksa mengikuti Arung. Wardana juga meminta Wahyu Tama mengawal Gusti Ratu untuk berjaga-jaga jika pendekar kuil suci masih tersisa. Hanya Lingga, Wardana, Arsenio dan Hanggareksa yang tersisa dan menyaksikan jalannya pertarungan dari jarak aman. Inikah kekuatan mustika merah delima, ucap rubah putih takjub. Kali ini kita benar-benar dalam kesulitan, energinya hampir setara dengan iblis api, balas Swangi pelan. Jadi kau mulai mengakui jika kekuatan naga api berada di atasmu, ejek rubah putih. Kau, jawab Swangi kesal. Jika kau merasa tidak berada di bawah naga api maka buktikan padaku. Kita hanya perlu menunggu tubuhnya hancur dan menyerang di saat yang tepat, jawab rubah putih pelan. Dia terus memperhatikan pertarungan dengan wajah serius. Dalam waktu singkat, mereka sudah bertukar belasan jurus di udara. Ledakan demi ledakan terus terdengar di udara memaksa Wardana dan yang lainnya kembali menjauh. Perlahan, Darin mulai kesulitan menahan serangan-serangan Mandala yang semakin cepat dan bervariasi. Darin sebenarnya sudah terbiasa menghadapi serangan cepat dari para pendekar yang pernah dia hadapi di masa lalu, tapi apa yang ditunjukkan Mandala kali ini jauh lebih mematikan dan mengandung tenaga dalam yang besar. Mau sampai kapan kau terus menghindar? Mandala merubah arah pedangnya tiba-tiba dan mengincar tubuh Darin yang sedikit kehilangan keseimbangannya. Gerakan pedangnya tidak beraturan tapi sangat mematikan. Jurus apa sebenarnya yang dia gunakan? Darin menangkis serangan Mandala sekaligus memanfaatkan efek benturan tenaga dalam untuk melompat tinggi. Darin memutar tubuhnya di udara sebelum melesat turun kembali. Selesai, Wahyu Tama menggeleng pelan saat mengenali kuda-kuda yang digunakan Darin.
Jurus pedang Sabdo Palon tingkat 2, cahaya penghancur iblis. Aura besar meluap dari tubuh Darin bersamaan dengan kecepatannya yang terus meningkat. Tak kusangka pertarungan ini akan berakhir begitu cepat, ucap Rubah Putih sambil menyarungkan kembali golok pusakanya. Jurus pedang menggetarkan langit tingkat 2, amarah api neraka. Semua tersentak kaget saat melihat Mandala tidak berusaha menghindar. Dia bergerak sangat lincah di antara lesatan energi pedang Sabdo Palon, seolah seluruh tubuhnya memiliki mata dan mengayunkan pedangnya saat sudah berada di dekat Darin. Gawat, Darin yang dalam posisi menyerang tidak dapat menutup celah pertahannya tepat waktu. Dia menarik pedangnya dan menangkis serangan Mandala. Gerakan Mandala yang begitu cepat membuat Darin langsung tersudut. Saat dia berusaha menjaga jarak, sebuah sabetan pedang menghantam tubuhnya. Darin memang berhasil menggunakan perisai tenaga dalam tepat waktu untuk melindungi tubuhnya, tapi efek serangan Mandala membuat tubuhnya terlempar dan membentur sebuah pohon. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa menghindari serangan pedang Sabdo Palon, umpat Darin sambil menahan rasa sakit. Wahyu Tama yang paling mengerti seberapa hebat jurus pedang Sabdo Palon belum bereaksi sama sekali. Dia masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia sangat kuat. Hanya itu kata-kata yang keluar dari mulut seorang pendekar yang dulu sempat dijuluki Dewa Pedang Timur. Rubah Putih tak kalah terkejut. Dia bahkan masih berusaha memahami apa yang baru saja dilihatnya. Gerakan aneh Mandala yang seolah menyatu dengan alam benar-benar membuatnya bingung. Tetua, Arsenio langsung bergerak mendekati Darin dan memeriksa lukanya. Wajah Arsenio berubah seketika saat menyadari luka yang diderita Darin cukup dalam. "Aku baik-baik saja," Darin menghentikan ucapannya sesaat sebelum batuk darah. "Anda tidak bisa bertarung lagi, Tetua. Biar aku yang menghadapinya." Arsenio bangkit dan memegang 4 pisau tumbuk lada di kedua tangannya. "Kau ingin bertarung denganku? Jangan membuatku tertawa," balas Mandala mengejek. "Mundur Arsenio," teriak Darin cepat. "Tapi Tetua, kau pikir aku begitu lemah?" Tekanan energi besar memaksa Arsenio menoleh cepat dan betapa terkejutnya dia saat melihat aura di tubuh Darin berubah menjadi merah darah. "Tetua, jurus itu, tak ada cara lain. Aku harus menghentikannya sebelum terlambat." Darin kembali bergerak menyerang, tapi kali ini dengan kecepatan yang lebih tinggi. "Tetua," Arsenio tampak khawatir karena jika aura Darin sudah bercampur darah segar itu artinya dia sedang menggunakan ajian pembakar jiwa untuk memaksa tubuhnya melewati batas. "Aku cukup terkejut kau mempunyai ilmu pedang yang begitu mengerikan. Sudah lama sekali tubuhku tidak berdarah seperti ini." Mandala mengusap darah yang keluar dari goresan pedang di pipinya dan bergerak menyambut serangan. Sabrang bergerak cepat ke arah Trowulan setelah pendekar misterius itu menghilang bersama Agam. Sabrang awalnya bersikeras akan melawan dan membunuh mereka, namun saat segel kabut Ciha menghilang, sosok pendekar misterius itu juga ikut menghilang. "Kita harus secepatnya sampai di medan perang. Aku merasakan dua kekuatan besar sedang bertarung dan salah satunya perlahan melemah," ucap naga api sedikit khawatir. "Kakek, semoga kalian baik-baik saja." Sabrang mempercepat gerakannya dengan menarik energi naga api. "Aku tidak menyangka kejadian itu akan berbuntut panjang bahkan setelah ribuan tahun terjadi. Ini semua karena kitab Sabdo Logi yang diciptakan oleh Jaka Wanara," balas naga api. "Jaka Wanara, pencipta kitab Sabdo Logi?" tanya Sabrang terkejut saat naga api menceritakan kejadian kelam di masa lalu yang melibatkan dua peradaban besar yang awalnya bersahabat, Lemuria dan Atlantis. Jaka Wanara adalah pemimpin tertinggi Lemuria yang juga pencipta kitab Sabdo Logi. Awalnya, dia adalah orang yang paling tidak suka kekerasan, namun semua berubah saat Atlantis mulai menunjukkan gelagat ingin menguasai batu Satam yang merupakan simbol Lemuria. Peradaban Atlantis diam-diam menciptakan suatu ajian yang bisa mengendalikan energi alam yang sudah diserap oleh batu Satam selama ribuan tahun dan berusaha menguasai Lemuria. Untuk menghadapi serangan Atlantis itulah Jaka Wanara menciptakan Sabdo Logi atau Sabda Sang Waktu. Dengan pusaka pedang kilat hitam yang dia ciptakan dari batu Satam, aku membantunya mengalahkan semua suku Atlantis.
Namun saat itu aku belum menyadari jika pusaka itu adalah awal dari semua malapetaka yang akan terjadi di dunia persilatan. Batu Satam bukan batu biasa, dia mampu menyerap energi alam hingga pada akhirnya memiliki ruh sendiri. Pusaka itulah yang kemudian merubah sifat Jaka perlahan, dia menjadi kejam dan sangat menyukai pertarungan. Aku berusaha menekan energi Satam yang menguasai tubuh Jaka namun tak berhasil karena energinya sudah terlalu kuat, hingga akhirnya dengan sisa-sisa kesadarannya dan bantuan para penduduk Lemuria yang tersisa, dia mengorbankan diri untuk menyegel semuanya di tempat yang paling dicintainya, jawab naga api. Kekuatan pedang kilat hitam berada di atasmu, tanya Sabrang terkejut. Aku, Kemamang, Suanggi dan semua ruh pedang yang ada di dunia persilatan tercipta dari batu Satam, itulah sebabnya pusaka itu memiliki semua kekuatan kami, balas naga api. Apa pedang itu masih berada di Lemuria? Aku tidak yakin karena seharusnya kitab Sabdologi juga terkurung di tempat itu bersama pedang kilat hitam, jawab naga api bingung. Maksudmu ada kemungkinan pusaka itu juga sudah keluar dari Lemuria? Jaka Wanara mengubur pusaka itu bersama kitab Sabdologi di lubang yang sama. Jika kitab itu bisa muncul kembali ada kemungkinan pusaka itu juga sudah keluar dari tempat itu. Sabda Sang Waktu, aku lebih tertarik dengan nama kitab itu. Pasti ada alasan Jaka Wanara memberi nama itu. Anom yang sejak awal diam tiba-tiba ikut bicara. Hanya Jaka Wanara dan mungkin pemegang kitab itu yang tahu, balas Sabrang pelan. Lupakan dulu masalah itu, bersiaplah, kita sudah dekat, ucap naga api mengingatkan. Aku tahu, Sabrang memunculkan pedang naga api saat tubuhnya mulai merasakan tekanan yang cukup besar. Setelah aura merah darah meluap dari tubuhnya, secara mengejutkan Darin mampu menekan balik Mandala dan memaksanya dalam posisi bertahan. Mandala benar-benar dibuat terkejut dengan kecepatan yang diperlihatkan Darin. Dia bahkan harus menggunakan mata bulan Naraya untuk menghindari serangan-serangan cepat yang datang secara beruntun. Tidak mungkin, tanpa ajian langkah dewa bagaimana bisa dia bergerak secepat ini? Mandala berusaha melepaskan diri dari tekanan dan memperlebar jarak tapi gerakan Darin justru semakin cepat. Aku tak menyangka tetua memiliki kekuatan sebesar ini, ucap Wardana kagum. Ajian pembakar jiwa, dia sudah memutuskan untuk mati bersama Mandala, sahut Arsenio dengan suara bergetar. Dia tidak menyangka sama sekali seorang pendekar yang memiliki prinsip hidup tinggi seperti Darin memutuskan menggunakan ajian terlarang seperti itu. Ajian pembakar jiwa, tanya Wardana terkejut. Ajian pembakar jiwa adalah ajian yang memaksa seluruh sendi tubuh bergerak di luar batas kewajaran. Jurus ini memang cukup mengerikan tapi efeknya akan menghancurkan tubuhnya dalam sekejap. Sepertinya dia sudah memutuskan untuk mati bersama Mandala. Bunuh diri adalah hal paling memalukan bagi seorang pendekar, jawab Arsenio lirih. Wardana terdiam dan larut dalam pikirannya. Hatinya terasa sakit saat melihat seorang pendekar yang memiliki prinsip hidup seperti Darin pada akhirnya membuang semuanya dan menggunakan jurus terlarang untuk melindungi dunia persilatan yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya. Kitab Sabdologi bukan hanya berhasil mencabut ribuan nyawa pendekar tapi juga merubah sifat manusia yang welas asih menjadi sangat kejam, ucap Wardana dalam hati. Rubah putih yang melihat pertarungan dari jarak yang cukup jauh tak mengedipkan mata sedikit pun. Dia tidak menyangka Darin memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Mandala yang awalnya berada di atas angin dan sangat yakin mampu membunuh Darin dalam satu serangan seolah menghadapi lawan yang berbeda. Walau hampir semua serangan dapat dihindarinya tapi Darin mampu mengunci gerakannya. Dari mana dia mendapatkan kekuatan sebesar ini dalam sekejap, umpat Mandala yang terus bergerak menghindar. Dia mencoba mengingat kembali isi kitab Sabdologi yang kini berada di tangan Agam karena seingatnya tidak ada petunjuk apapun mengenai jurus aneh yang digunakan lawannya itu. Sepertinya kini dunia persilatan sudah jauh lebih berkembang. Mandala merendahkan tubuhnya saat sebuah serangan cepat berusaha menjangkau lehernya. Pertahanan terbaik memang menyerang namun kau lupa satu hal. Aku masih belum menggunakan seluruh kekuatanku. Mandala berputar cepat sebelum menyerang titik buta Darin. Saatnya mengakhiri pertarungan ini.
Mandala yang berada di posisi menguntungkan langsung menyerang cepat. Dia masih bisa lebih cepat. Darin yang tidak menyangka Mandala bisa menyerang dalam posisi tertekan tampak tidak siap dengan serangan itu. Saat semua orang yang melihat yakin Darin akan tewas dalam serangan kali ini, gerakan Mandala tiba-tiba melambat dan memberi waktu Darin untuk menghindari serangan itu. Ada yang aneh dengan gerakannya. Rubah putih tiba-tiba bergerak masuk pertarungan dan langsung menyerang Mandala. Ledakan tenaga dalam iblis, tebasan golok rubah putih mengayun dengan cepat, namun Mandala mampu menghindar di detik terakhir. Kecepatannya kembali, rubah putih menarik serangannya saat golok pusaka hanya menebas udara. Jurus pedang menggetarkan langit tingkat 2, amarah api neraka, tebasan demi tebasan pedang muncul dari sisi kirinya yang memaksa rubah putih menghindar. Suanggi, teriak rubah putih sebelum menangkis serangan cepat dari arah belakang dan di saat bersamaan Darin menyerang dari sisi kanan. Suara benturan terdengar dan memekakkan telinga saat pusaka mereka beradu. Rubah putih dan Darin tampak terdorong beberapa langkah akibat efek benturan. Inikah kekuatan energi Mustika Merah Delima? Umpat rubah putih sambil mengatur kembali kuda-kudanya. Sial, aku masih belum bisa beradaptasi dengan tubuh baru ini, ucap Mandala dalam hati. Mandala mulai menyesali keputusannya untuk meninggalkan Swarna Dwipa lebih cepat dari yang diminta Agam. Walau dia memiliki ilmu kanuragan tinggi namun tak mudah beradaptasi dengan tubuh baru setelah ribuan tahun terkurung dalam segel keabadian. Namun Mandala terlalu percaya diri dengan ilmu yang dimilikinya sehingga memutuskan keluar dari gua es lebih cepat. Dia tidak menyangka ilmu kanuragan sudah berkembang pesat di dunia persilatan. Aku yakin beberapa kali gerakannya tadi melambat, sepertinya dia masih membutuhkan waktu beradaptasi dengan tubuh Naraya. Jika kami menyerang bersamaan mungkin bisa mengalahkannya. Rubah putih memberi tanda pada Lingga untuk membantu sebelum bergerak menyerang kembali. Melihat rubah putih dan Darin menyerang, Lingga menarik pedangnya dan bergerak mengikuti mereka. Jadi kalian memutuskan menyerang bersamaan, baiklah. Dengan begini akan jauh lebih mudah membunuh kalian semua. Luapan energi Mustika Merah Delima yang seolah tak ada habisnya langsung menekan sekitarnya. Area pertarungan menjadi melebar, gesekan tenaga dalam yang keluar dari tubuh mereka menghancurkan apapun yang dilewatinya. Satu yang akhirnya disadari rubah putih setelah mereka bertiga menyerang bersamaan. Mandala jauh lebih kuat dari Lakeswara. Setelah rubah putih berhasil menyempurnakan ledakan tenaga dalam iblis, dia cukup yakin mampu mengalahkan Lakeswara namun Mandala berhasil mengimbanginya bahkan setelah Darin dan Lingga membantu. Mandala bahkan sesekali melakukan serangan balik yang cukup merepotkan mereka bertiga. Tarian iblis pedang, Lingga tiba-tiba bergerak cepat saat melihat celah pertahanan. Namun sekuat apapun dia menyerang, Mandala selalu berhasil menghindari serangannya bahkan menyerang balik dengan jurus pedang menggetarkan langit. Rubah putih dan Lingga berhasil menghindari serangan itu namun tidak dengan Darin yang seolah sengaja menerima serangan Mandala. Ledakan tenaga dalam kembali menekan area pertarungan saat Mandala berhasil mencuri serangan dan membuat Darin terlempar di udara. Jurus pedang Sabdo Palon tingkat 2, cahaya penghancur iblis. Darin kembali merubah gerakan tubuhnya dan menggunakan udara yang memadat di sekitarnya sebagai pijakan untuk menyerang tiba-tiba. Bagaimana mungkin, Mandala yang tak menyangka Darin mampu bergerak bebas di udara terlambat bereaksi. Dia membentuk perisai tenaga dalam untuk menghentikan serangan dahsyat yang terarah padanya. Ledakan besar menghancurkan semua yang ada di sekitarnya saat energi pedang Darin membentur perisai tenaga dalam milik Mandala. Wajah Mandala berubah seketika saat perisai tenaga dalamnya hancur dalam sekejap dan serangan Darin menghujam tubuhnya dengan keras. Sepertinya tubuhku sudah mencapai batasnya, saatnya membawamu mati bersamaku. Darin mencengkram leher Mandala sebelum memusatkan tenaga dalam di sekitar dadanya. Mandala tidak tinggal diam, dia berusaha melepaskan diri dengan menusuk pedangnya ke tubuh Darin. Darin tersenyum kecil. Dia sebenarnya sudah menunggu serangan itu untuk menyelesaikan rencananya. Sekarang saatnya, rubah putih dan Lingga tiba-tiba bergerak bersamaan dan mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Suanggi Kemamang,
Naga api, Sabrang muncul tiba-tiba dari dalam hutan dengan kobaran api besar di pedangnya dan langsung melesat bersama Lingga dan Rubah Putih. Seolah digerakkan sesuatu, mereka langsung menyerang bersamaan saat ada kesempatan karena sadar kekuatan yang ditunjukkan Mandala jauh di atas mereka, terlebih Sabrang yang hampir separuh tenaganya sudah terkuras akibat pertarungan dengan Agam. Andai Darin sang pertapa sakti tidak menggunakan ajian terlarang miliknya, Rubah Putih pun sedikit ragu mampu mengalahkannya. 3 energi besar datang bersamaan ke arah Mandala yang masih berusaha melepaskan diri dari Darin. Merasa sesuatu akan terjadi, Hanggareksa tiba-tiba bergerak cepat menyambar tubuh Wardana dan membawanya menjauh bersama Arsenio. "Apa yang kau lakukan?" bentar Wardana kesal. "Aku menyelamatkan nyawamu bodoh," balas Hanggareksa cepat. "Andai tubuh sialan ini bisa aku kuasai sepenuhnya, kalian semua sudah mati di tanganku." Mandala melepaskan energi mustika merah delima dari tubuhnya sebelum waktu tiba-tiba berhenti. Tubuh Sabrang, Lingga dan Rubah Putih tampak mematung dan melayang di udara. Tak ada satupun yang mampu bergerak di sekitar pertarungan termasuk debu akibat serangan Darin sebelumnya. Gawat, jurus ini, Sabrang langsung menggunakan ajian inti lebur saketi tingkat akhir untuk menarik semua energi naga api dan Anom untuk memaksa bergerak. Mata bulan Naraya aktif, umpat Rubah Putih menyesal. Dia seharusnya sudah bisa memperkirakan sejak awal. "Kalian semua akan mati, tak ada yang bisa menghentikan aku." Mandala mencabut pedangnya dan mengayunkan ke leher Darin untuk membunuhnya. Puncak dari ajian pembakar jiwa adalah menghancurkan tubuh penggunanya dan mati bersama lawannya. "Mandala, ikutlah bersamaku dan biarkan dunia persilatan bergerak seperti seharusnya karena alam tak akan mungkin bisa kau lawan." Aura yang menyelimuti tubuh Darin sudah berubah sepenuhnya menjadi merah darah. Tanah tiba-tiba bergetar bersamaan dengan munculnya cahaya biru di tubuh Darin. Dengan sisa-sisa tenaganya dia memeluk erat Mandala yang hampir terlepas. "Guru, tugasku akhirnya selesai. Semoga tidak ada Mandala lainnya. Aku serahkan sisanya pada Anda, Tuan Rubah Putih. Berhati-hatilah karena sebenarnya ada yang lebih menakutkan dari Mandala." Darin menatap Sabrang sebelum ledakan besar menghancurkan sekitarnya. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara, demikian tadi cerita Pedang Naga Api, karya Ricky Wicaksono. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.